Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku semua, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang orang yang tidak akan menerima syafaat Nabi Muhammad SAW. Ini adalah orang-orang yang tidak akan menerima syafaat dari Rasulullah SAW pada hari akhir. Pada hari akhir, amal kita akan dipertimbangkan selama kita hidup di dunia ini. Kita tidak dapat melepaskan diri dari tuntutan Allah Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Oleh karena itu, banyak dari kita percaya bahwa setiap orang akan mendapatkan syafaat tanpa mempertimbangkan dosa mereka. Benarkah demikian? Dan apakah benar bahwa setiap manusia akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW? Ternyata tidak. Karena ada beberapa di antara umat Islam yang tidak akan diberikan syafaat. Siapa sajakah mereka? Mari kita simak videonya. 1. Orang yang sholat dengan riya. Orang yang melakukan sholat dengan riya atau sombong, yaitu berusaha memperlihatkan kebaikan dalam sholatnya kepada orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, janganlah kalian sholat dengan riya, karena orang yang sholat dengan riya, maka Allah tidak akan memperhatikannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Orang tidak menjaga wudhu. Orang yang tidak menjaga wudhu dengan baik tergolong orang yang tidak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak menjaga kebersihan wudhunya, maka sholatnya tidak diterima. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. 3. Orang yang tidak menunaikan zakat. Hal ini dikarenakan zakat merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah Ta'ala dan Rasulnya, sehingga tidak menunaikannya berarti telah melanggar perintahnya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak menunaikan zakat, maka harta kekayaannya itu akan menjadi saksi atasnya di hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Menunaikan zakat merupakan bentuk pengabdian dan ketaatan kepada Allah dan membantu sesama muslim yang membutuhkan. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang tidak dapat diabaikan. 4. Orang yang berbohong. Orang seperti ini juga menjadi salah satu orang yang tidak mendapatkan syafaat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, berbicaralah dengan kejujuran, karena kejujuran membawa kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga. Janganlah kalian berbohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama dalam sejarah menekankan betapa pentingnya kejujuran dalam Islam, dan berbohong merupakan perbuatan yang sangat tercela. 5. Orang yang kikir. Orang yang memiliki sifat yang kikir atau pelit tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, tidak masuk surga orang yang kikir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut pendapat para ulama, sepakat bahwa sifat kikir dan pelit bertentangan dengan ajaran Islam yang lebih menekankan berbagi dan bersedekah. Sifat ini juga melemahkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan dalam beragama. 6. Orang yang menyekutukan Allah. Orang seperti ini juga tidak akan mendapatkan syafaat di hari akhir. Hal ini Allah telah menfirmankan di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia akan mengampuni dosa selain dosa syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Demikian juga dengan hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang mati dalam keadaan mempersekutukan Allah,
maka ia akan masuk neraka dan kekal di dalamnya selamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 7. Orang yang tidak menghormati kedua orang tuanya. Orang yang tidak menghormati kedua orang tuanya termasuk orang yang tidak akan mendapat syafaat di hari kiamat. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis, tidak akan masuk surga anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 8. Pemimpin yang tidak adil. Pemimpin yang tidak adil terhadap rakyat yang dipimpinnya dan bersikap berlebihan dalam beragama. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan, yaitu pemimpin yang zalim dan orang yang bersikap berlebih-lebihan dalam beragama. Hadis riwayat At-Tabrani. 9. Orang yang meremehkan dosa kecil. Orang yang meremehkan dosa-dosa kecil dan tidak bertaubat tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, janganlah kamu meremehkan dosa kecil. Sesungguhnya dosa-dosa kecil itu jika ditumpuk akan menjadi besar, dan janganlah kamu lupa terhadap nikmat Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. 10. Orang yang tidak memenuhi hak Allah. Orang yang tidak memenuhi hak Allah dan hak sesama manusia juga tidak akan mendapatkan syafaat di hari akhir. Sebagaimana dalam hadis menyebutkan, barang siapa memelihara hubungan silaturahmi, niscaya Allah akan memperpanjang umurnya. Barang siapa melakukan kebaikan, niscaya Allah akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Barang siapa memutuskan silaturahmi, niscaya Allah akan memutuskan dengannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari ulasan video di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasannya tidak semua manusia akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Namun, harus selalu diingat bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, sehingga selama masih hidup kita akan selalu diberikan kesempatan untuk bertaubat. Semoga video ini bisa menjadi pengingat sekaligus pengetahuan baru yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kepada sahabat dan keluarga agar kita semua dapat memahaminya dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.